Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-105 atau 104 diriwayatkan dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang iqamahnya, tinggalnya lah Nabi meninggal adalah di Kufah. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-'isha al-akhirah wa qara fi ihda ar-rak'ataini wat-tini waz-zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsanat sawtan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Bara' bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safarnya. Di sini beliau tidak menyebutkan safar dalam rangka apa. Karena kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam safarnya diantaranya adalah safar dakwah. Kemudian ada safar jihad. Dan rata-rata sahabat itu safarnya safar dakwah, safar jihad. Bahkan ada di antara kalangan sahabat baik muhajirin wal ansar dan ansar itu safarnya jihad, sehingga mereka tidak bisa safar dalam rangka untuk bekerja karena disibukkan dengan jihad, safar dengan jihad, sehingga mereka jadi orang miskin, tidak bisa bekerja. Allah menyebutkan lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh. Lil fuqara. Jadi orang-orang fakir, bagi orang-orang fakir dari kalangan sahabat, mereka tertahan tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa safar untuk mencari nafkah disebabkan karena tertahan dalam keadaan safar fi sabilillah, jihad. Nah, Bara' bin Azib radhiyallahu anhu di sini menyebutkan safar Nabi secara umum. Kalau tidak safar jihad, safar dakwah. Ya. Dalam safarnya kemudian beliau melaksanakan sholat isya akhir. Dan dimaksud sholat isya ya sholat isya. Karena sholat maghrib juga disebut sholat isya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi isya awal. Jadi kalau disebutkan isya al-akhirah itu adalah isya, sholat isya. Pada waktu beliau melaksanakan sholat isya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah, yaitu surah wat-tini waz-zaitun. Dia hanya menyebutkan salah satu membaca surah wat-tini waz-zaitun di salah satu dari 2 rakaat. Tetapi di dalam riwayat An-Nasa'i itu disebutkan bahwa beliau membaca surah At-Tin itu di sholat Isya di rakaat pertama.
Bahkan dalam riwayat lain dikatakan beliau itu membaca surah At-Tin di rakaat pertama, surah Al-Qadar di rakaat yang kedua. Ya mas sekalian rahimakumullah. Lalu kata Barra bin Azib, ya, fama sami'tu ahadan ahsana sawqan au qiraah. Saya tidak pernah mendengar, saya belum pernah mendengar orang yang suaranya merdu atau bacaannya bagus. Karena bacaan yang paling bagus itu adalah bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kesaksian Bara bin Azib. Jadi bacaan Rasulullah bacaan yang paling fasih, bacaan yang paling enak didengar. Dan begitulah Nabi, begitulah seorang pemimpin, dia melebihi yang lainnya. Dia punya kelebihan, bacaannya bagus, fasih. Nah, sehingga orang-orang musyrik Quraisy itu sangat ketakutan, sangat berhati-hati untuk mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut terpengaruh. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Al-Imam Bukhari itu memberi satu istinbat di dalam babnya. Dia mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa di sholat zuhur itu baca, di sholat isya itu bacaannya jahar, dikeraskan di 2 rakaat pertama, dan bacaannya qisarul mufassal atau awsatil mufassal. Qisarul mufassal itu artinya surat-surat al-mufassal, surat-surat pendek, ayat-ayat pendek yang surahnya pendek. Wadduha, karena dalam riwayat lain dikatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, yang pernah mengimami sholat isya, dia buka bacaannya dengan surah Al-Baqarah, Al-Baqarah 2 juz lebih, itu di sholat isya. Ya, diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, apakah kamu akan menjadi fitnah? Karena bacaannya panjang sehingga ada seseorang yang keluar dari jamaahnya dan melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memberikan nasihat. Jadi kalau kamu menjadi imam, baca Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha wadduha. Nah, di sini disebutkan lagi oleh Nabi wadduha. Wadduha itu termasuk surat pendek. Nah, tapi di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baca surah wasyamsi wadduhaha. Ini surat yang pertengahan, yang sedang, tidak panjang juga tidak pendek. Nah, jadi itu bacaan di sholat isya. Jadi boleh dengan qisarul mufassal ataupun awsatul mufassal. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi membaca wattini wazzaitun di sholat isya itu ketika mereka safar, sesuai dengan zahirnya hadis ini. Tapi Al-Imam Bukhari dia mengatakan qiraatul isya, yakni bacaan di sholat isya. Jadi dia tidak mengkhususkan ketika safar, tapi bisa secara umum, baik itu ketika safar ataupun ketika mukim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita senang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perbuatan-perbuatan Nabi, karena sesungguhnya di antara syarat untuk mendapatkan kebahagiaan adalah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barokah.